Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi tadi kita sudah eh, memperkenalkan tentang solusi persamaan diferensial dengan menggunakan metode deret ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2, di mana em, koefisien di depan suku-suku variabel tak apa variabel terikatnya atau suku diferensialnya itu dia tidak konstan, tapi dia merupakan fungsi X secara umum ya. Nah, caranya adalah dengan kita memberikan suatu ansatz solusi atau tebakan solusi dalam bentuk dari pangkat yang umum seperti ini ya. Nah, kemudian kita berikan contoh beberapa em, soal perbandingan ya. Kita bisa selesaikan dengan metode separasi variabel dan dari pangkat ternyata hasilnya itu sama ya. Kemudian contoh lain persamaan diferensial order 2 itu bisa juga dinyatakan dalam deret pangkat seperti ini ya. Nah, tapi sayangnya solusi umum yang kita berikan di atas tadi itu dia memiliki kelemahan ya. Karena tidak semua solusi dari persamaan diferensial itu bisa dinyatakan dalam bentuk umum deret seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya suatu persamaan diferensial tertentu ya. Dia mempunyai suatu solusi di mana ternyata solusinya itu dia tidak merupakan suatu bentuk deret pangkat seperti ini ya. Jadi dia merupakan suatu bentuk deret pangkat, tapi dia tidak memenuhi bentuk umum yang kita berikan di sini. Jadi solusi bentuk umum ini itu hanya berlaku untuk kasus-kasus khusus beberapa bentuk persamaan diferensial, tetapi akan ada persamaan diferensial di mana solusinya itu dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk umum seperti ini, sehingga kita butuh modifikasi bentuk umum dari deret pangkat ini sedemikian sehingga bisa menyelesaikan persamaan diferensial secara umum ya. Contoh misalkan ya, kita ambil contoh ya, ada solusi persamaan diferensial misalkan kita punya persamaan diferensial ya, di mana dia punya solusi misalkan seperti ini. Misalkan dia punya solusi Y sama dengan cos X per X kuadrat misalkan. Nah, ini kan kalau kita apa ubah dia menjadi bentuk deret ya, misalkan cos X-nya kita jabarkan, kita akan punya 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ya, ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ya, dibagi dengan X kuadrat. Ya. Jadi misalkan suku cos X-nya ini kita jabarkan dalam bentuk deret ya, deret Taylor Maclaurin. Nah, ini kalau X kuadratnya kita masukkan, kita bagi langsung ya, maka kita akan dapatkan di sini persamaannya menjadi 1 per X kuadrat dikurang 1/2 faktorial ya, karena X kuadratnya saling cancel, kemudian ditambah dengan X kuadrat per 4 faktorial dan seterusnya. Ya. Nah, ini dia merupakan bentuk deret, tapi dia tidak memenuhi bentuk umum deret pangkat yang di atas. Sehingga misalkan kita punya persamaan diferensial yang sebenarnya solusinya seperti ini, kemudian kita berikan ansatz solusi seperti yang di atas tadi, kita tidak akan menemukan solusinya seperti ini. Jadi kita akan tidak akan mendapatkan bentuk solusi deret yang kita inginkan. Karena ternyata solusi deretnya itu tidak memenuhi bentuk umum yang di atas ya. Karena kalau kita lihat di sini pangkat suku pertamanya itu dia -2 ya, X pangkat -2. Eh, Kemudian di sini tidak ada suku X-nya ya. Jadi dia tidak memenuhi bentuk umum deret pangkat yang di atas. Atau misalkan contoh yang kedua, kita punya misalkan solusi persamaan diferensial itu sama dengan akar X sin X seperti ini ya. Ini kalau kita jabarkan kan dia akan menjadi X pangkat 1/2. Sin X-nya kita bongkar menjadi deret Taylor. Ini X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, ini kan akan menjadi kalau kita kalikan masuk ya, berarti akan menjadi X pangkat berapa ini? 3/2 ya, dikurang X pangkat 7/2 ya, per 3 faktorial, kemudian ditambah X pangkat 11/2 ya, per 5 faktorial dan seterusnya.
Nah, persamaan ini itu tidak memenuhi bentuk umum deret pangkat yang kita punya di atas ya. Karena kalau kita lihat di sini pangkatnya dia merupakan pecahan ya. Sedangkan yang kita punya di atas itu n-nya itu dia merupakan bilangan bulat. Sehingga kalau misalkan kita punya persamaan diferensial yang sebenarnya solusinya adalah akar x sin x, ketika kita coba memberikan ansat solusi bentuk yang di atas ya, eh, solusi yang ini ya, saya tuliskan saja di sini. Kita punya solusi ansat solusi itu sigma n sama dengan 0 tak hingga di sini an x pangkat n ya. Secara umum bentuknya seperti ini ya. Solusinya ya. Solusi awalnya di atas. Maka ketika kita berikan ansat solusi seperti ini, kita masukkan ke persamaannya, dia tidak akan mendapatkan bentuk solusi deret seperti ini ya, karena dia tidak memenuhi bentuk umum seperti ini. Nah, sehingga muncullah metode yang disebut sebagai metode Frobenius ya. Muncullah suatu metode yang disebut sebagai metode Frobenius. Nah, di sini Frobenius dia memberikan ansat solusi dengan mencoba menggeneralisasi solusi deret pangkat ini ya. Jadi dia memodifikasi solusinya itu berubah menjadi y sama dengan ada suku tambahan di sini x berpangkat s. Kemudian sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n. Nah, kalau kita lihat di sini, maka xs ini dia mewakili suku di depan sin x ya. Sin x ini itu bisa dinyatakan dalam solusi deret pangkat ini ya. Tapi karena adanya akar x sehingga dia tidak bisa digunakan ya solusi ini. Sehingga x pangkat s di sini itu mewakili suku yang ini akar x. Kalau yang di atas dia mewakili seper x kuadrat ya. Jadi ada suku tambahan yang memperumum atau menggeneralisasi solusi deret pangkat yang kita punya di awal tadi. Nah, kalau XS-nya ini kita masukkan ke dalam notasi sigmanya, maka solusinya bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N ditambah S. Nah, inilah solusi deret pangkat yang kita punya sekarang ya, yang disebut sebagai metode Frobenius ya. Jadi bentuknya seperti ini, di mana S itu dia merupakan suatu konstanta ya. Konstanta yang nanti akan kita temukan bagaimana bentuknya ya. Nah, jadi bentuk solusi umumnya sekarang itu dari awalnya seperti ini, itu menjadi seperti ini ya. Ada suku tambahan X pangkat S. Nah, inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam persamaan diferensial yang ini kita pecahkan solusinya ya. Nah, misalkan kita punya sekarang contoh persamaan orde 2 yang sedikit lebih rumit ya. Misalkan kita punya x kuadrat y double aksen ditambah 4xy aksen ditambah misalkan x kuadrat tambah 2 y sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini bahwa persamaan diferensial kita itu dia koefisien-koefisiennya itu dia tidak konstan lagi ya. Di sini di depan y double aksen ada x kuadrat, dia merupakan fungsi x. Di depan y aksen ada 4x, dan di depannya ada x kuadrat tambah 2. Nah, sehingga otomatis kita tidak bisa menggunakan metode faktorisasi ya, metode pendefinisian suatu operator diferensial sebagaimana yang kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, dan ini juga tidak bisa diselesaikan dengan ansat solusi deret umum seperti ini ya untuk yang ini. Sehingga kita gunakan metode Frobenius untuk menyelesaikannya ya. Nah, sehingga di sini tentunya kita butuh y aksen dan y double aksen ya. Kita sudah punya y-nya, y-nya itu sama dengan sigma an xn tambah s ya. Berarti kita punya y aksen itu sama dengan kita turunkan. Ini berarti ini n 0 sampai hingga berarti sama dengan n ditambah s ya dikali dengan an x pangkat n ditambah s dikurang 1. Kemudian y double aksen, sorry di sini ada sigmanya ya. Di sini ada sigma. Ada sigma sebentar. Sini harusnya ada sigma. Y aksen itu berarti sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n ditambah s an x n tambah s kurang 1. Kemudian y double aksen itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga berarti di sini n ditambah s dikali dengan n ditambah s kurang 1 dikali an x
kemudian di sini N ditambah S kurang 1 dikurang 1, berarti dikurang 2. Seperti itu, ya. Nah, inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam persamaan diferensial kita ya. Nah, nantinya kita akan mencari koefisien-koefisien yang diperlukan untuk mendapatkan solusi umum dari persamaan diferensial kita. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya ya. Sehingga tentunya kita akan dapatkan nanti persamaannya menjadi di sini X kuadrat, kemudian kita punya sigma N ditambah S, N ditambah S kurang 1, AN XN tambah S kurang 2 ya. Kemudian ditambah dengan 4X Y aksen kita masukkan, kita punya sigma N tambah S AN dikali XN tambah S kurang 1, kemudian ditambah X pangkat 2. Nah, ini bisa kita bongkar saja ya. Ini kita bisa jabarkan menjadi X kuadrat Y double aksen ditambah 4XY aksen ditambah X kuadrat Y ditambah 2Y ya, seperti itu. Berarti di sini kita punya X kuadrat Y ya, berarti kita punya sigma AN XN tambah S. Kemudian yang terakhir kita punya 2Y, berarti 2 dari sigma AN XN tambah S. Ini sama dengan 0 ya. Jadi sekarang kita punya bentuk persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita cari koefisien-koefisien yang ada, kita bongkar deret ini ya. Kemudian nanti kita akan sesuaikan, kita akan dapatkan koefisien-koefisien, kemudian kita bandingkan dengan ruas kanan. Artinya ruas kanannya dia akan sama dengan 0. Berarti nanti koefisien-koefisiennya itu operasi yang ada di dalamnya itu akan sama dengan 0. Akan didapatkanlah nanti koefisien-koefisien yang kita butuhkan untuk mendapatkan AN-nya seperti apa ya. S-nya seperti apa ya. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan di sini, kita akan mendapatkan koefisien yang akan lumayan banyak nantinya. Kita akan punya nanti dari persamaan ini, kita akan punya suku X pangkat S, kita akan punya suku XS tambah 1, XS tambah 2, dan seterusnya sampai X berpangkat S tambah N ya di sini. Nah, kita akan punya suku-suku tersebut, di mana di depan suku-suku ini akan ada koefisien-koefisien yang akan kita cari nanti bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita misalkan mau bongkar satu persatu, kita mau jabarkan persamaan ini tentunya akan sangat panjang ya. Sehingga biasanya kita menggunakan bantuan tabel ya. Kita buat suatu tabel sedemikian sehingga kita bisa lebih mudah menentukan koefisien-koefisien di depan suku-suku ini. Jadi nanti masing-masing di setiap suku itu akan menghasilkan suku-suku yang ini ya. Misalkan di sini nanti itu akan menghasilkan suku X pangkat S ya. Ini ketika kita kalikan X kuadrat ke dalam, ini kan minus 2-nya akan saling cancel. Nah, dia akan menghasilkan suku X pangkat S ketika N-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa cari koefisiennya berapa. Kemudian ketika ya suku yang mana? Suku yang mana misalkan ya, suku yang terakhir misalkan yang ini itu akan ada suku XN tambah S. Kita bisa cari koefisiennya ya. AN-nya nanti ditentukan bagaimana bentuknya seperti apa ya. Nah, karena akan ada suku-suku yang ini, kalau kita jabarkan satu persatu, kita bongkar ya, kita mulai dari 0, 1, N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya, itu akan sangat panjang. Sehingga kita akan lebih mudah ketika kita membuat suatu tabel koefisien, sehingga kita bisa lebih mudah melihat koefisien-koefisien tersebut ya untuk masing-masing suku ini. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan ya, misalkan di sini XS, kemudian di sini XS tambah 1, kemudian di sini dan seterusnya ya sampai XS tambah N seperti ini. Nah, kemudian masing-masing suku di sini ya dari persamaan ini jadi ada 1, 2, sorry di sini ini adalah X kuadrat ya double aksen ya. Jadi masing-masing suku ini ada 4 buah suku. Ketika dimasukkan ansat solusi ini, itu dia akan menghasilkan suku-suku X pangkat S, X pangkat S tambah 1, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini, masing-masing suku di atas ada XY double aksen,
kemudian ada 4xy aksen, kemudian ada x kuadrat tambah y, kemudian ada 2y ya. Nah, nantinya masing-masing suku ini itu akan ketika kita masukkan ansat solusinya, dia akan memberikan sebentar. Dia akan memberikan suku-suku dengan koefisien tertentu ya. Nah, itu yang akan kita cari. Ini saya tuliskan dulu seperti ini supaya gampang nanti kelihatannya ya. Nah, seperti. Jadi kita menggunakan bantuan tabel agar lebih mudah melihatnya ya nanti. Apakah kita harus menggunakan ini? Tentunya bisa langsung kita substitusi ya. Bisa juga ini langsung kita jabarkan. Kita mulai dari 0, kita cari suku ke nolnya berapa, suku ke 1, suku kedua, dan seterusnya. Kemudian yang ini juga ketika ini 0, 1, dan seterusnya, dan suku yang lain juga. Kemudian nanti kita samakan. Tapi akan sangat panjang, sehingga akan lebih mudah kalau kita buat tabel seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama untuk suku X pangkat S ya. Untuk suku pangkat S, kita bisa lihat di sini. Sorry, ini ada X kuadrat. Nah, untuk suku yang pertama, X kuadrat ya double aksen, berarti kita punya suku yang ini ya. Suku yang ini, ketika kita kalikan dengan X kuadrat ya double aksen, maka otomatis pangkat minus 2-nya ini akan hilang ya. Ini kalau kita X ya double aksen ya, maka dia akan menjadi, sorry X kuadrat ya double aksen, maka suku yang ini akan menjadi sigma n tambah S, n tambah S kurang 1, ini AN, ini menjadi X, n tambah S ya, karena minus 2-nya akan saling cancel dengan X kuadrat. Nah, kapan dia menjadi suku X tambah X pangkat S? Ketika N-nya sama dengan 0 ya. Ketika N-nya sama dengan 0, maka suku ini akan menjadi X pangkat S. Nah, sehingga untuk suku yang pertama, koefisien di depan X pangkat S itu ketika N-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti saja di sini N-nya sama dengan 0 ya. Berarti koefisiennya adalah 0 tambah S berarti S, kemudian dikali dengan S kurang 1, kemudian dikali dengan A0 ya. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, kemudian suku yang kedua, 4xy aksen ya. 4xy aksen suku yang ini ya. Ini kalau misalkan kita kalikan dengan 4xy aksen, maka dia akan menjadi ini sigma, ini N ditambah S, ini berarti AN, X, N ditambah S, kurang 1. Nah, minus 1-nya itu tercancel dengan X pangkat 1 di sini. Ya. Jadi di sini 4X dikali dengan X, N tambah S kurang 1, minus 1-nya akan saling tercancel dengan X di sini. Ya. Sehingga tinggal menyisakan suku ini saja. Nah, kapan X-nya berpangkat S saja? Ketika N-nya sama dengan 0 juga. Ya. Berarti untuk suku yang kedua, maka koefisiennya itu sama dengan S dikali dengan sorry di sini ada 4-nya ya. Sini ada 4. Berarti 4A0 ya. Berarti kita punya 4 dikali dengan 0 ditambah S ya. Berarti 4S dikali dengan A0. Nah, seperti itu. Kemudian suku yang ketiga X kuadrat ditambah Y ya. Sorry, X kuadrat dikali Y. Berarti suku yang ini ya. Ini kalau kita cari X kuadrat Y-nya berarti sama dengan X kuadrat sigma AN X N tambah S ya. Maka di sini X kuadratnya kita masukkan ke sini berarti akan sama dengan tambah 2 di sini ya. Seperti ini. Nah, perhatikan di sini kapan X-nya pangkat S, ternyata dia tidak ada ya. Kalau N-nya sama dengan 0, dia akan sama dengan S tambah 2. Jika N-nya sama dengan 1, maka di sini akan menjadi S tambah 3 dan seterusnya ya. Sedangkan di sini N-nya dia berjalan dari 0 sampai tangga. Jadi tidak ada koefisien di depan X pangkat S. Jadi untuk suku yang ketiga, dia tidak muncul di, untuk suku X pangkat S, dia tidak muncul di suku yang ketiga. Sehingga dia di sini sama dengan 0, tidak ada. Kemudian untuk 2Y, ya. Untuk 2Y berarti saya tuliskan di sini saja. 2 AN X pangkat N tambah S. Ya.
Nah, kapan X pangkat S-nya muncul? Ketika N-nya sama dengan 0. Ya. Ketika N-nya sama dengan 0. Berarti dia akan menjadi, di sini koefisiennya adalah 2A0. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut untuk XS tambah 1 nantinya ya. Untuk XS tambah 1 tinggal dicari saja ya. Misalkan untuk suku yang kedua, di sini nanti X kuadrat Y double aksen ya, yang ini. Nah, kapan kita punya suku XS tambah 1? Ketika N-nya sama dengan 1 ya. Berarti koefisiennya adalah N-nya adalah 1, berarti S ditambah 1. Kemudian yang suku yang kedua, N ditambah S kurang 1, 1 ditambah S kurang 1, berarti tinggal S ya. Tinggal S, kemudian dikali A, N-nya sama dengan 1. 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk suku yang kedua, 4XY aksen. Berarti kita cari di sini. Nah, kapan kita punya suku X S tambah 1? Ketika N-nya sama dengan 1 juga. Berarti di sini 1 ditambah S dikali dengan A1. Ya. Sorry, 4 dikali 1 ditambah S, A1. Berarti koefisiennya adalah 4, 1 ditambah S dikali A1. Ya. Kemudian yang ini nanti akan didapatkan 2A1 dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga nantinya kalau kita perumum nanti di sini, untuk suku yang pertama, kapan dia punya XS tambah N ya, berarti sudah suku yang ini langsung ya. Berarti koefisiennya adalah yang ini ya. Untuk suku XS tambah N, kita sudah punya bentuknya ini, berarti koefisiennya adalah yang ini ya. Berarti kita punya di sini koefisiennya N ditambah S, N ditambah S kurang 1, AN. Ya. Kemudian yang kedua nanti, ini sama, berarti akan ada 4 N tambah S, AN ya. 4 N ditambah S, AN. Kemudian di sini nanti akan didapatkan AN minus 2 dan di sini 2 AM. Ini nanti silakan coba dibuktikan sendiri juga ya. Di dicoba dihitung ulang. Nah, atau kalian juga bisa langsung masukkan ya. Kalian jabarkan suku-suku ini, deret ini ya. Jadi mulai dari 0, N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, suku ini juga. Kemudian kalian kumpulkan suku-suku yang sejenis ya, yang mengandung XS, XS tambah 1 dan seterusnya. Nah, nantinya akan mendapatkan suku-suku XS dengan koefisien sumbangan dari suku pertama ini, sumbangan dari suku kedua yang ini, sumbangan dari suku ketiga yang ini tidak ada di sini. Yang keempat adalah 2A0 dan seterusnya ya. Jadi ini menyederhanakan apa yang kita lakukan jika kita langsung menjabarkan deret yang ada di atas. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah dapatkan masing-masing koefisiennya, perhatikan bahwa penjumlahan dari suku-suku tersebut itu akan sama dengan 0. Ya. Artinya jumlah dari koefisien-koefisiennya juga harus sama dengan 0 ya. Karena X di sini, X pangkat S tambah 1 itu kita belum ketahui nilai eksplisitasnya seperti apa ya, karena dia masih merupakan suatu fungsi. Sehingga agar terpenuhi ruas kanan dan ruas kirinya itu sama dengan 0, maka koefisien di depan suku-suku ini ketika dijumlahkan dia harus sama dengan 0 ya. Seperti itu. Sehingga kita bisa lihat di sini dari yang pertama, kita mulai dari suku-suku di depan X pangkat S, ketika kita jumlahkan ini dia harus sama dengan 0 ya. Maka S kurang 1 A0 ditambah dengan 4 SA0 ditambah 2A0 ini harus sama dengan 0. Tinggal kita jabarkan ya, kita bongkar, berarti kita punya di sini S kuadrat dikurang S ya. A0-nya bisa kita keluarkan ditambah 4S ditambah 2 A0 ini sama dengan 0. Ya. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi S kuadrat dikurang 3S ditambah 2. Kedua ruas kita bagi dengan A0, maka ini akan sama dengan 0. Nah, dengan mudah ini kita bisa cari solusinya ya. Dengan kita bisa faktorkan ya. Ini menjadi S tambah 1, S tambah 2, ini sama dengan, sorry, di sini plus ya, minus S tambah 4S. Ini sama dengan 0. Artinya akan ada dua buah solusi. S-nya sama dengan min 1, atau S-nya sama dengan minus 2. Ya. Ya, jadi dari sini kita sekarang dapatkan solusi untuk S-nya. Nah, inilah yang akan menjadi dasar kita
ini kita masukkan ke dalam suku-suku selanjutnya ya. Jadi untuk suku X S tambah 1 kita ganti S-nya dengan -1 atau -2 ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita cari S yang memenuhi eh, koefisien di depan variabel XS sedemikian sehingga dia akan sama dengan 0. Ternyata kita dapatkan dua buah solusi yang mungkin. S-nya sama dengan -1 atau S-nya sama dengan -2. Nah, kita coba dulu yang -1 ya. Sebagai contoh. Yang S sama dengan -2 nanti bisa kalian coba sendiri ya. Nah, untuk S sama dengan -1 ini kita masukkan ke suku yang kedua di sini untuk mendapatkan A1-nya berapa ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita masukkan ke dalam suku ini, maka otomatis dia akan sama dengan 0 ya. Jadi kan di sini kalau kita ganti S-nya dengan -1, kita akan dapatkan, atau saya tuliskan saja, di sini S tambah 1, S A1, kemudian ditambah dengan 4, 1 ditambah S A1, kemudian ditambah dengan 2A1, itu dia juga harus sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan tadi S-nya sama dengan -1. Jadi kita ganti di sini S-nya dengan -1. Maka suku ini akan menjadi 0 ya. Karena -1 tambah 1 sama dengan 0. Ini juga akan menjadi 0. Sehingga menyisakan suku yang terakhir. Berarti 2A1 itu sama dengan 0. Dengan kata lain, A1-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kita sudah dapatkan koefisien yang pertama. Ternyata A1-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari yang dan seterusnya ya. Kita cari yang XS tambah 2. Nah, atau kita bisa langsung loncat ke persamaannya secara umum ya. Kita cari koefisien untuk XS tambah N. Ya. Jadi di sini kita tinggal ganti, kita jumlahkan ini, kemudian kita ganti S-nya dengan -1 atau -2. Nah, kita akan dapatkanlah nilai-nilai koefisiennya. Kita tambahkan yang di atas ya, untuk X suku X berpangkat S tambah N, kita akan punya di situ. Berarti ya, di sini N tambah S, kita akan punya N ditambah S, kemudian di situ N ditambah S, sebentar, N ditambah S, kurang 1 ya, dikurang 1, ini AN, kemudian ditambah 4, N ditambah S, AN, kemudian ditambah AN kurang 2, ditambah 2AN, ini akan sama dengan 0 juga. Kemudian kita masukkan solusi S-nya ya. Untuk S sama dengan -1, berarti kita akan dapatkan di sini S kurang 1. Kemudian di sini menjadi N kurang 2 ya. N kurang 2, S-nya diganti -1, AN, kemudian ditambah dengan di sini menjadi 4, N kurang 1, AN, kemudian di sini ditambah AN kurang 2, di sini ditambah 2AN sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita selesaikan operasinya ya. Kita selesaikan operasinya, kita akan dapatkan kalau kita kumpulkan sebentar. Kita kumpulkan yang AN di ruas kiri sedangkan yang AN kurang 2 di ruas kanan ya. Berarti kita akan di sini harusnya N di sini ya. Ini N di sini. Berarti kita akan punya N kurang 1, N kurang 2, kemudian ditambah 4N kurang 1, kemudian ditambah 2, ini AN ya. Ini akan sama dengan minus AN kurang 2. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan AN-nya itu akan sama dengan minus AN kurang 2, AN kurang 2 dibagi dengan suku yang ada dalam kurung siku. Ini kalau kita bongkar ya, ini nanti bisa kita dapatkan, ini nanti silakan dicoba ya. Ini kalau kita bongkar, kita operasikan ya, nanti akan dapat suku N dikali dengan N tambah 1, seperti itu ya. Nah, inilah solusi untuk AN. Nah, dan ini hanya berlaku untuk N lebih besar atau sama dengan 2 ya. Karena dia tidak mungkin N-nya dimulai dari
tidak ada di sini n-nya apa koefisiennya dimulai dari bilangan negatif ya. Jadi dia harus n-nya lebih besar atau sama dengan 2 ya. Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa mencari A0-nya berapa, A1-nya berapa, sorry, A2-nya berapa, A3-nya berapa, dan seterusnya ya. Nah, kita sudah dapatkan tadi A1-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita akan dapatkan A2-nya sekarang, berarti A2-nya itu akan sama dengan minus AN kurang 2, berarti 2 dikurang 2 dibagi dengan N, 2, 2 ditambah 1, berarti sama dengan minus A0 dibagi dengan 6 ya. Atau sama dengan minus A0 per 3 faktorial. Kemudian A3-nya lagi ya. A3-nya tentunya dia akan sama dengan 0 nantinya ya. Karena nantinya sebentar. Kalau kita cari A3, nanti di sini akan menghasilkan A1 ya. Kalau kita cari A3, nanti akan ada suku di sini A3 dikurang 2 per 3, 3 ditambah 1. Nah, ini kan tidak lain adalah minus A1 ya, per 12. Sedangkan kita tahu A1-nya sama dengan 0 ya. Berarti A3-nya ini akan sama dengan 0. Dan dengan cara yang sama, kita akan dapatkan nanti bahwa A5, A7, A8, itu semuanya akan sama dengan 0 ya. Untuk koefisien-koefisien ganjil, dia akan sama dengan 0. Berarti tinggal kita cari koefisien-koefisien genapnya ya. Berarti kita cari A4-nya. Berarti A4-nya ini sama dengan minus A4 dikurang 2 per 4, 4 ditambah 1. Berarti ini sama dengan minus A2 per 20 ya. A2 kita tahu tadi adalah minus A0 per 3 faktorial. Berarti kita akan dapatkan di sini minus 1/20 dikali dengan A0 per 3 faktorial. 20 ini bisa kita jabarkan menjadi 1/5 dikali dengan 4 ya, dikali dengan A0 per 3 faktorial. Kalau kita gabungkan perkalian ini dengan faktorial di sini, maka kita bisa tuliskan menjadi A0 per 5 faktorial. Dan seterusnya ya. Nah, dengan cara yang sama nanti akan didapatkan A6 ya. Saya langsung tebak saja, berarti A6-nya nanti akan sama dengan A0 per 7 faktorial. A8-nya nanti akan sama dengan A0 minus A0 per 8 faktorial, dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga sekarang kita sudah punya bentuk solusinya ya. Kita punya solusi di awal tadi, Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N tambah S ya, seperti ini. Nah, dan kita sudah ketahui, tadi S-nya kita pilih untuk yang minus 1 ya. Berarti kita punya di sini sigma N sama dengan 0 tak hingga AN X N dikurang 1. Nah, ini tinggal kita jabarkan. A0-nya berapa? A0-nya kita tadi ketahui tinggal kita tuliskan di sini berarti A0 X pangkat minus 1 ya. Kemudian untuk yang A1, A1-nya sama dengan 0 sehingga kita tidak perlu tuliskan. Kemudian A3 ya. A3 tadi itu sama dengan ini ya. Mana tadi? Sorry. A0 A2-nya ya. A1-nya sama dengan 0, A2-nya kita dapatkan di sini A0 per 3 faktorial. Berarti di sini tinggal kita tuliskan. Ini kalau kita jabarkan, ini kita akan dapatkan A0 per 3 faktorial X ya. Kemudian di sini ditambah A0 per 5 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi kita dapatkan nilai dari A0, A2, A4 dan seterusnya, kemudian kita substitusikan masuk ke dalam solusi umum kita di sini ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita keluarkan A0-nya di sini, kita keluarkan A0 misalkan kita mau sederhanakan persamaannya, ini bisa kita keluarkan A0 per X kuadratnya. Sehingga di sini suku dalam kurungnya adalah di sini berarti sama dengan atau A0-nya kita keluarkan dulu ya supaya tidak membingungkan. A0 dikali dengan 1/X ya, kemudian dikurang X per 3 faktorial ditambah dengan X pangkat 3 per 5 faktorial dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa keluarkan X kuadrat 1/X kuadrat ya. Kita bisa tuliskan di sini menjadi 1/X kuadrat, maka suku dalam kurung siku menjadi X, kemudian di sini menjadi dikurang X pangkat 3
per 3 faktorial, ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Nah, suku yang dalam kurung siku ini mengingatkan kita pada deret untuk sinus ya. Ini tidak lain adalah sinus X. Berarti solusi yang kita punya untuk S sama dengan 1 ya, itu sama dengan Y sama dengan A0 per X kuadrat sin X. Inilah solusi dari persamaan yang kita punya ya. Nah, untuk S yang sama dengan minus 2, ini bisa kalian coba sendiri ya. Untuk yang X sama dengan minus 2, saya langsung tuliskan saja solusinya ya. Untuk yang X sama dengan minus 2, itu kalian akan dapatkan solusi itu Y-nya sama dengan A0 per X kuadrat cos X tambah dengan A1 per X kuadrat sin X ya. Nah, ini silakan kalian coba buktikan ya. Untuk yang S pangkat minus 2. Jadi yang tadi untuk S pangkat minus 1 solusinya seperti ini, yang S pangkat minus 2 solusinya seperti ini ya. Nah, inilah solusi deret pangkat dengan menggunakan metode Frobenius ya. Jadi perhatikan di sini ada suku A0 per X kuadrat di sini ya. Yang dia tidak, ketika dikalikan dengan sin X, dia tidak memenuhi bentuk deret pangkat yang sederhana. Sehingga kita menggunakan metode Frobenius.